Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Jo Vlog ya, Sobat Jos. Oke, hari ini saya lagi nggak on beat. Lagi apa tuh? Hah? Lagi apa tuh? Lagi jalan-jalan santai nih, Mang. Ya, mungkin teman-teman ada yang, apakah ada yang kenal sama? Nggak bakalan ada. Karena nggak pernah liatin muka ya. Ya, jadi ini saya mau kenalin dulu ya. Ini salah satu Sobat Jos juga, cuma ini dari Bandung ya. Halo. Jadi perkenalkan ini. Saya subscribernya. Oh, bohong, bercanda. Nggak boleh kayak gitu. Iya kan, emang subscriber. Sama, saya juga subscriber. Ya, oke, jadi ini Mamang Roni ya. Perkenalkan ya. Kalau Halo. Jadi Mang Ron ini juga salah satu konten kreator yang ada di Bandung ya, Sobat Jos. Ini bahas soal perojolan juga nih, khususnya buat Shopee Food, driver Shopee Food. Nah, nanti mungkin teman-teman yang belum kenal boleh mampir di channelnya Abang Roni, itu namanya Nizro ya channelnya. Benar ya? Benar. Benar ya? MIZZRO. MIZZRO. Nah, catat. Nah, di situ teman-teman bisa dapetin berbagai macam pengalaman menarik lah tentang narik Shopee di Bandung. Jadi kayak gimana sih? Ya, hiburan lah. Jadi kayak gimana sih kalau narik di Bandung? Nah, nanti langsung mampir aja ke channelnya ini ya, Mang Roni. Saya panggilnya Mang atau AA atau apa sih? Bebas lah. Bebas lah ya. Apapun. Ya, pokoknya nanti saya cantumin di bawah atau di kolom deskripsi ya. Jadi sekarang saya mau ngobrol-ngobrol, bahas-bahas sedikit soal tentang perojolan di Bandung nih. Apa tuh? Banyak lah ya, pasti ada perbedaan dari narik di Jabodetabek sama di Bandung, pasti ada perbedaan. Jelas, cuaca nomor satu. Kalau cuaca nggak usah ditanya. Saya lebih milih di sini kayaknya, lebih enak, sejuk, adem gitu kan. Bisa jadi. Kalau di sana, ya udah nggak usah diomongin lah. Soalnya katanya Bekasi jauh, luar planet. Ya Bekasi apalah jauh. itu. Oke, jadi mungkin Tapi sebanding. apa tuh? Kalau di Bandung meskipun dingin, ongkos juga pasti beda. Tarif pasti mahalan di Bekasi kayaknya. Nanti kita bahas. Oke. Nanti kita bahas. Jadi pertama kita mau bahas apa dulu nih? Apa Awal tuh? nih. Apa tuh, ongkos kali ya, tarif ya? Oke lah, perbedaan tarif di kota Bekasi sama Bandung. Nah, kalau di Biar teman-teman tahu gitu, yang di luar kota juga yang nonton Mas Jo Vlog dari kota-kota selain Bekasi sama Bandung, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Tarif minimum di kota kalian berapa untuk SPE, untuk Shopee Food berapa? Bener Kalau di banget. Bandung, ini dari kota Miso sendiri. Bentar, saya mau disclaimer dulu nih buat sobat-sobat Jos yang suka masih pada ngeluh ya, yang suka masih pada ngeluh. Ini ada yang jauh lebih di bawah standar Jabodetabek. Nah, iya. Kayaknya ya. Iya. Jadi kalau yang masih pada ngeluh Ongkos itu ya. Iya, ngeluh ongkos. Dengerin dulu dah, ini dah ya. Jadi buat ongkos minimum sendiri di Bandung berapa nih? Kalau di Bandung tuh dari food ya. Kalau food tuh tarif minimumnya tuh 6.400. Bayangin 6.400. 6.400. Kalian dapat gacoan ngantri 45 menit, dapat uangnya 6.400, guys. 6.400. Bayangin ya. Belum kalau lagi ongkos ini apa? Parkir. Nah, Kalau nggak diganti gimana tuh? itu masih banyak perdebatan sih di parkir-parkir itu tuh. Ya, kadang saya juga suka ngeluh, dan ada juga di video-video saya yang sebelumnya. Udah pada nonton lah ya. Jadi kalau di Bekasi sendiri kita masih beruntung, masih alhamdulillah gitu. Karena argo minimum di sana itu food 8.000. Itu masih selisihnya 1.600. Ya, harusnya kita bisa lebih bersyukur ya. Kalau di Bandung 6.400, kalau SPX 8.000. Kalau SPX di Bekasi itu 9.600. Jadi masih ada 1.600 tetap bedanya. Iya. Dari food maupun SPX bedanya 1.600 berarti. Intinya masih di atas lah ya. Iyalah. Harusnya kita masih lebih bersyukur ya Sobat Jos ya. Tapi ini sekali lagi bukan buat membanding-bandingkan ya. Nah betul, karena ekonomi tiap daerah juga kan berbeda-beda. Mungkin penyesuaian Shopee dilihat dari situ. Betul, biaya hidup lah ya. Biaya hidup pasti beda-beda lah. Di tiap kota pasti meskipun beda. Bandung juga yang nggak terlalu beda-beda jauh banget kayaknya sama Bekasi ya. Masalah harga-harga kayak gitu. Iya sih, tapi kalau kata saya banyak yang bilang kalau di Bandung biaya hidupnya lebih mahal malah. Lebih mahal. Iya, makanya, tapi ongkos tarif malah lebih mahal di Bekasi. Iya, kenapa bisa gitu ya?
Nggak tahu Shopee ngelihatnya dari mana, nggak tahu emang nggak survei area, nggak turun ke jalan atau kayak gimana. Banyak yang ngeluh kok sama di Bandung juga. Banyak Kenapa? ya? Malah kemarin ada yang sempat komen juga di video Misro tuh, dari kota mana ya? Apa ya? Di luar Jawa. Di luar Jawa mah, di Bangka apa mana gitu. Dia sama kayak Jakarta. Ongkosnya? Iya, Argo 8.000. 8.000 food argo minimumnya. Tapi kayaknya kalau di luar Jawa lebih tinggi lagi kayaknya biaya hidupnya. Kayaknya. Apa Harusnya enggak? sih, nggak tahu juga, nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Mungkin buat coba jos yang ada di luar Pulau Jawa boleh tulis di kolom komentar ya. Biaya Kalian dari hidup kota mana aja dan tarif minimum berapa? buat ongkos food, buat ongkos SPX juga berapa. Nah, sama biaya hidup di kota kalian tuh gimana tuh? Tapi kan kalau yang mereka belum pernah keluar jadi kotanya nggak tahu Iya juga sih, perbandingan. nggak tahu ya, tapi perbandingan biaya seenggaknya hidupnya. bisa kasih tahu lah ya. Seperti apa gitu di sana biaya hidupnya. Kan kalau waktu dulu tuh, waktu belum sekarang tuh kayak di Papua kan serba mahal. Iyalah Papua. Nah, itu makanya. Papua mau Tapi berkali-kali sekarang lipatnya. udah mendingan kayaknya. Kayaknya harusnya ya, soalnya akomodasi kan udah mulai. Iya, udah mulai merata lah. Udah mulai gampang gitu. Nah, dari Ini sebelum jauh Mas Wan, Oke, apa nih? nggak diliatin dulu kita lagi ada di mana? Sekarang lagi di mana ya? Liatin dulu dong. Buat coba jos yang mungkin tahu ya. Sekarang lagi Ada ini. Kita lagi ada di sini nih, ikut arisan. lagi ikut arisan sama ibu-ibu guys. Nih ibu-ibunya guys. Makanya kalau misalnya ada yang ngomong suara kalian kecil, mau teriak-teriak gimana guys? Banyak ece-ece di sini guys tuh. Tapi pemandangannya lihat nih. Ini kota Bandung ini teman-teman. Wah, Seluruh kota Bandung terlihat dari sini nih. nggak ada obat sih. Wajib dicoba sih kalian kalau mau main ke kota Bandung. Oke, jadi sekarang tadi kita udah bahas soal tarif ya, minimum ya. Nah, untuk ini banyak yang nanya juga nih. Di Jabodetabek kan udah banyak banget. Sorry ya guys ya, ini agak mungkin apa? Nggak apa-apa biar natural. Iya, Kita betul. lagi di kafe. Ya, jadi banyak yang bertanya juga nih Kang soal same day. Ada juga yang nanya same day, kok saya belum dapat same day sih? Nah, itu saya juga bertanya-tanya juga ya. Di kota-kota, mungkin di berbagai kota itu ada yang belum ada kali ya. Ada yang belum ada atau udah ada nggak tahu juga ya. Nah, kalau buat di Bandung sendiri gimana nih Kang? Kalau di Bandung sendiri sih sebenarnya sama kayak Jakarta, kayak Bekasi deh. Harusnya udah ada juga yang same day 7, 8 barang sekaligus, cuman belum banyak kayaknya. Belum rata lah. Belum rata juga. Masih minim ya. Dan drivernya juga kayaknya jarang banget deh. Kalau yang sekalinya dapat terus, kalau yang nggak dapat ya kayak Misro sendiri jarang dapat. Ya, nih kayak Kang Misro belum pernah dapat same day nih. Dapat paling cuma ya 3 barang, 4 barang gitu, nggak pernah lebih dari 4 barang. Begitu teman-teman. Jadi itu same day ya buat teman-teman. Coba yang... di kota kalian teman-teman, apakah same day-nya sudah merata atau bahkan ada yang belum same day sama sekali, belum ada. Nah, ada juga nih yang bertanya Kang, apa karena nunggu notif dulu atau gimana? Nah. Masalah itu saya juga nggak tahu sih. Cuman sampai sekarang kalau misalnya belum dapat notif. Belum dapat notif, tapi kalau udah masa pernah. udah belum? Udah, kalau saya dari awal. Nah, saya mah belum ada sampai sekarang. Tapi udah pernah dapat. Udah pernah dapat Nah. same day-nya. Tapi kalau notifnya belum ada Belum sampai ada. sekarang. Mungkin dari teman-teman tunggu aja lah ya. Nanti tunggu juga aja kayaknya. ngerasain kok. Malahan kalau kata Jangan saya. protes tapi kalau udah merasain. Malah kalau kata saya itu banyak banget malah yang komen malas narik someday. Benar. Tapi kenapa ada sebagian orang yang pengen gitu? Banyak banget di video Misro juga banyak yang komen. Kok jarang ngelihat dapat same day, enak banget. Terus barangnya kecil-kecil. Nah, ini juga yang mau Misro tanyain nih. Kebalikannya ke driver-driver di kota Bekasi, terutama Jakarta ya. Nah. Katanya barang di sana gede-gede. Apakah betul, Mas? Soalnya kalau di Bandung ya kalian bisa lihat sendirilah, kalau Misro on-bid jarang banget gitu dapat order yang gede-gede barang. Mungkin ada yang mau mewakilkan, tulis di kolom komentar. Soalnya banyak banget yang ngeluh.
Ya kalau ordernya barangnya gede-gede katanya. Bekasi gede-gede barangnya. ya Sampai jadi bawa tangga gitu ya. Sampai bawa kursi bakso. aduh sedih kayaknya kalau ngomongin itu. Mungkin kalau teman-teman yang udah ngeliat video saya juga itu udah banyak banget saya bawa Kalau di Bandung ya, barang-barang. kalau yang Mister tahu, yang paling gede itu ya cuman rudal, Rudal apa tuh? babau. Oh, bubble. Kalau di sono bilangnya roti gulung. Nah kalau itu kan penyebutan juga beda-beda. Beda-beda. Di kota kalian namanya apa teman-teman? Beda. Kalau di Kalau di sini malah ada yang bilang lodong. lodong apa tuh? Lodong itu kayak apa ya? Jadi kita Semacam apa tahu nggak? Kayak petasan yang dibikin dari kayu, bambu, terus dimasukin karbit, pakai api, duh meledak gitu. Itu lodong kalau di kita disebutnya. Itu kalau di sana sih lebih nyebutnya roti Ada gulung. yang bilang lodong, ada yang bilang rudal, ada yang bilang apa lagi ya? Ya itulah seputaran itu, basoka. Pasti tiap daerah beda-beda sih. Pasti tiap daerah Unik-unik beda-beda. lah, Nah unik-unik makanya di kota-kota kalian apa tuh namanya tuh? Ya. Boleh banget di komen. Jadi kalau barang gede Kang di Jabodetabek termasuk saya bilang banyak. Bahkan yang di luar nalar pun banyak. Nah berarti buat rapper-rapper yang di Bandung harusnya banyak bersyukur tuh. Lihat di Bekasi mah barangnya gede-gede coy. Balik lagi sekarang yang di sini yang harus bersyukur nih. Iya. Jadi ajang ini kan. Jadi kita tuh harus saling melihat satu sama lain. Di kota kita tuh nggak seluruhnya jelek meskipun ongkos segini, tapi harus ada yang bisa disyukuri juga gitu. Ya intinya pasti ada perbedaan, tapi ya harus kita syukuri lah. Betul. Bagaimanapun namanya pekerjaan pasti ada apa namanya? Apa tuh? Resiko yang harus kita terima gitu. Dimanapun itu. Iya, kadang saya bawa, teman-teman tahu lah, bawa bangku bakso sama kasur ya. Saya pernah lihat kasur ya. Ada yang memperdebatkan masalah kasur mau dipakum apa enggak. Kok kayak repot banget gitu sampai pakum-pakuman. Iya Kang, saya juga wah agak-agak. Kalau di Bandung pernah dengar justru ada driver yang dapat kasur busa gitu, tapi jarang sih kayaknya. Dan kecil juga, nggak sampai harus dipakum. Kasur lipat gitu yang ukuran buat satu orang itu. Kalau di sana gokil lah pokoknya lah. Barangnya bisa divakum, tapi itu pun ada yang nggak divakum Kang. Kayak misalkan diameternya di bawah berapa senti gitu, itu nggak divakum. Padahal itu kalau kita lihat kondisinya juga masih lumayan gede. Apalagi masuk barangnya someday. Sedangkan someday aja kita harus lebih dari satu barang. Iya makanya. Jadi ya gitulah. Ya pasti ada perbedaan masing-masing ya teman-teman. Itu buat someday. Sekarang SPX. Spek double, triple. Oh iya, ini kan kemarin baru banget nih ya, apa multi trip tuh, yang instan, yang satu ngambil dari satu seller, nganter ke 3 customer. Udah pernah dapat? Pernah, berapa kali? 2 kali lah. 2 kali ya? Cuman baru 2 kali doang. Kalau dari segi argo dan jarak gimana tuh? Argo dan jarak. Ini pasti banyak yang bertanya-tanya nih. Dan ini juga bisa diperdebatkan sih ya, bisa diperdebatkan sama yang nonton. Mungkin yang nonton ada merasa dirugikan dengan barang bawaan yang begitu banyak dan ongkos yang tidak sebanding. Tapi kalau bagi Mister pribadi ya, triple itu kayaknya ongkosnya lumayan deh. Soalnya jatuhnya sekali, nggak tahu ya kalau misalnya dapat ongkos yang lagi jelek. Tapi kebetulan kemarin dapat 2 kali itu ongkosnya 30.000 Masan. 30.000 3 barang dengan jarak tempuh. Perkiraan rata-rata tuh. Kalau di total, dari seller ke sejam beres, itu aja waktunya. Sejam ya, tapi lumayan juga ya. Harganya berapa? 30.000. Hitungannya berarti satu barang 10.000 kan? Oh karena itu juga kan di sini kan ada argo minimumnya kan, jadi kan diakumulasi tuh. Tapi pernah 2 kali dapat triple 30.000 dua-duanya. Buat poin sendiri? Poinnya 200 langsung. Sama nggak? Bah, belum pernah dapat saya. Oh, belum pernah dapat. Saya belum pernah dapat. Makanya pengen bahas. Dibanding, kalau menurut Mister pribadi, dibanding dapat double, mending triple. Tanggung gitu ya. Soalnya dari poin, langsung dapat poin 2, terus ongkosnya juga lumayan. Ada tambahannya gitu, jadi 30.000 lah hitungannya, satunya 10.000 meskipun jauh. Ini mungkin buat Sobat Jos yang ada di Jabodetabek yang udah pernah dapet multi trip, coba ceritain ya di kolom komentar. Nanti kita sharing lah.
Kalau saya sendiri belum pernah dapet nih Kang. Belum itu? Belum pernah dapet. Jarang itu Bekasi. Nggak tahu ya. Tapi kesamdi sih kayaknya. Tapi hokinya itu kalau di Bandung meskipun dapat triple, barangnya cuma kaos 3 piece. Menarik. Kalau enggak make up. Kalau di daerah tempat dekat Misro Onbid ya, alat-alat kecantikan itu make up kan paling plastik gini doang, 3 kantong. Itu enaknya. Menarik. Kalau di sana jangankan triple, jangankan double juga dah, single order aja. Ini udahlah, nggak usah dibahas. Di sini juga ada yang sepeda gunung. Pasti ada lah. Tapi cuman bisa dihitung jari lah, tokonya nggak banyak. Emang Dan bubble wrap juga nggak banyak kalau di sini. Cuman ini mah yang Mesra tahu ya, di Cijerah ada 2. Di daerah Antapani, kalau buat yang orang Bandung pasti tahu, di Antapani 1. Dulu di Antapani 2, sekarang jadi 1 yang di apa ya, Panji Packing itu. Terus mana lagi ya? Yang di ujung Berung 1, itu pun udah dibagi 2 Mas. Jadi kalau yang panjang benar-benar panjang serol yang gede itu enggak, jadi udah dibagi 3 apa 2 gitu sama tokonya. Dibelah gitu. Karena nggak tahu banyak yang ngensel karena drivernya tahu gimana. Jadi si tokonya tuh sengaja dia bikin bubble wrap tuh jadi 2 bagian. Jadi kalau kita dapat tuh ya nggak terlalu gede, enak gitu buat dibawanya juga. Tinggal digandong di belakang enak. Setidaknya mungkin biar gimana caranya nggak menyusahkan driver pas bawah ya gitu. Betul sekali. Tapi itu termasuk seller yang ngertiin sih. Seller yang ngertiin dan mendengar keluh kesah driver deh kayaknya. Harusnya mungkin dia udah langganan di cancel sama driver yang sebelumnya. Jadi dengan yang full tinggi gitu. Takut daripada ntar barang di cancel lagi, cobalah kasih solusi gitu ya. Soalnya pasti banyak juga yang malah jadi berantem gitu. Tapi kalau di sana susah sih Kang. Apanya? Pasti ada aja yang ngambil Kang. Di sini juga sama, pasti ada aja yang ngambil. Nah, itu yang jadi perdebatan. Kenapa pasti ada aja yang ngambil? Ya teman-teman pasti udah tahu lah. Shopee itu sistem buat ngasih poin pelanggarannya pasti udah tahu lah. Segampang itu gitu. Segampang ngasih poin pelanggaran ke driver. Kemarin juga saya habis kesuspend, curhat nih. Ya, 3 Berapa hari? 3 hari kan. Aduh. Nggak ada pemasukan, nggak ada buat dapur, nggak ngebul 3 hari. Gokil. Bayangin teman-teman, ya. Segampang itu Shopee ngasih poin pelanggaran. Ya, tapi kita doain lah, semoga ke depan bisa membaik lah ya. Amin. Semoga ya sistemnya lah. Sistemnya yang sih. Misal pengen bahas di sini mah sebenarnya yang pengen nanya nih. Di Bekasi katanya udah ada order searah. Belum? Oh, belum. Emang di Bandung udah ada? Belum, tapi dengar-dengar Jakarta katanya udah ada. Kita lihat aja nanti. Coba yang di Jakarta apakah udah ada order searah kayak Gojek itu? Si Shopee? Kalau untuk di notif di Jabodetabek saya belum dapat, tapi nggak tahu ada teman-teman yang pernah komen gitu kalau nggak salah, misal dengar Jakarta mah udah ada order searah, Mas. Apa mungkin menggunakan APK lain? Mungkin. Tapi kayaknya kalau misalnya ada dari pihak Shopee ini nonton juga, bisa segera diadakan lah. Ya, itu salah satu biar memudahkan driver gitu. Soalnya ini mah justru curhat sendiri aja ya. Misal nih udah dapat apa namanya mau nutup poin nih, order terakhir tuh sering banget Shopee ngasih ke arah jauh dari rumah kita. Jadi bertolak sering belakang banget. Nah, bayangin Bandung kita order misalnya ke 12 di Cijerah kan Bandung 13 tutup poinnya. Order ke 12-nya di Cijerah, order ke 13-nya rumah Misro di Kembar, dapat ordernya ke Padalarang. Mending diambil apa mending di cancel? Posisi jam 8 atau jam 9 malam. Tapi biasanya ya Kang ya, kalau kayak saya pribadi yang ngalamin ya, kalau cancel barang cekian tuh, kalau itu kan bilangnya cekian iya, tuh satu lagi kan. Biasanya kalau susah dikasih lagi ya? Pertama itu, kedua bisa kena poin. Bisa kena poin Kang. Ya kayak kemarin saya itu kena langsung suspend. Itu gara-gara pas sekian? Pas cekian, tapi itu gara-gara telat Kang. Telat? Bukan cancel. Telat ngambil barang? Pengantaran. Lebih dari 2 jam? Lebih dari 2 jam. Kemana aja dulu Mas? Mungkin ada yang ngeliat saya bawa mampir kemana. Jadi kemarin itu kronologinya mungkin teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya udah tahu ya. Jadi ini Kang, gara-garanya, nah ini salah satu kelemahan di aplikasi driver Shopee juga nih. Apa tuh? Ya, harusnya ya minimal nggak harus lah, ngeliat lah
walaupun nggak wajib ya dikontrol gitu. Dari chat pelanggan itu ketahuan. Apa tuh? Ya misalkan kita ada kendala di jalan, entah motor mogok. Ya kita kan ada fungsinya chatting itu buat apa ya? Nah itu kan harusnya bisa dikontrol tuh, dilihat kan. Kenapa udah saya chat konfirmasi ke customer di situ, kenapa masih kena suspend? Gara-gara lebih dari 2 jam. Nah, lebih dari apakah chat Kalau kita tersebut- nanya ke customer, dijawabnya ajukan banding aja. Nah, itu. Template banget. Iya, jadi kan emang bingung ya kita ya, kita sendiri jadi serba salah gitu. Kan ada kalau logika ya harusnya chat itu terbaca dong oleh sistem, Betul, harusnya dong. betul. Kenapa Tapi- masih dikasih poin pelanggaran tersebut? Masalahnya itu kan diceknya berarti harus manual. Yang ngeceknya mau apa enggak? Ya, oke, gini, ngecek manual. Di situ ada berarti kan kita harus ngajuin banding. Betul. Nanti kan dicek manual tuh dilihat. Harusnya ya. Harusnya Harusnya. kita udah ngisi kronologis. Mm. Kasih bukti foto juga keadaan atau motor lagi di bengkel atau keadaan apalah yang lagi terjadi sama Sobat Jos tuh. Betul. Nah. Karena ada pernah ada notif juga kayak gitu, kalau misalnya ada kendala di jalan, silakan hubungi pembeli atau penerima. Nah, Pastikan dulu kalau misalnya kita lagi ada kendala dan itu tidak apa-apa. iya, Harusnya notif dari Shopee-nya seperti itu. tapi kenyataannya Di lapangan di lapangan tetap dapat poin tetap penalti. dapat poin penalti, mengajukan banding selalu gagal. Saya juga nggak ngerti, saya juga nggak mau nyalain Shopee. Saya nggak pernah nyalain siapapun gitu. Yang penting kalau saya pribadi nih Kang, saya udah bekerja sesuai prosedur lah istilahnya. Ya kalau ada kendala apapun itu bukan keinginan kita. Iya betul. Balik lagi logikanya gini aja Kang, mana ada sih driver yang mau Lama-lama lama-lamain. dijalin. Nah, sedangkan kita pribadi pengennya cepet sampai biar dapat orderan lagi. Selanjutnya betul. Iya, itu kendalanya. Kenapa? Ya saya juga nggak ngerti lah. Balik lagi lah, kita doakan aja semoga sistem Shopee ini bisa Semakin membaik, membaik lah. bisa ibaratnya memperhatikan drivernya lah. Betul. Karena kita ujung tombaknya Cek nih. aja, harusnya ada tim yang ngecek di lapangan juga kayak gimana. Kayak model-model korlap gitulah ya. Betul. Harus lebih inilah, ya gitulah. Minimal kalau misalnya nggak mau, ya alasan driver tuh sedikit didengar gitu. Dan biasanya kita beralasan tuh dianggapnya cuma alasan doang. Dibuat-buat. Betul. Padahal ya emang kenyataannya seperti itu gitu. Sekarang logikanya gini deh, mana ada sih orang yang berbuat ibaratnya tidak berbuat kesalahan, terus dia memberikan alasan-alasan yang membuat jadi dirinya salah, kan nggak mungkin. Ibaratnya gitu aja, udah kita main logika aja lah sekarang mah. Ya, Kang ya. Satu lagi nih Apa nih? yang mau Mister tanyain, bonus katanya tiap kota beda-beda nih. Nah, Sebelum jauh ngebahas yang lain-lain, bonus aja dulu nih, setelah tarif kita ke bonus. oke. Jadi kalau dari Insentif ya? Jabodetabek dulu ya. Betul. Insentif di Jabodetabek Bekasi sama Jakarta sama. sama hitungannya Jabodetabek ya. Oh. Jadi kan itu ada Poinnya berapa aja tuh? poin pertama, kan ada 3 tuh. Betul. 3 tuh kan. Jadi ada 800, 1200, Beda ya? 1600. Oh beda ya? Oh di Bandung berapa? Di Bandung tuh 600, Wah lebih sedikit. 1000 1000, sama 1300. 1300. Berarti 6 order, 10 order, 13 order. Betul. Berapa tuh? Apa nih bonusnya? Insentifnya? Insentifnya. Jadi kalau 8 yang 8 ya, 8 800. orderan kalau di Jabodetabek 800 itu berapa ya? Saya juga lupa. Kayaknya saya harus buka ini nih. Saya udah nggak pernah dapat insentif, jadi lupa. Harus buka kitab. Iya. Coba Ya, sambil nunggu Mas On lihat insentifnya di kota kalian berapa, dituliskan kota kalian driver Shopee di kota mana dan poinnya berapa, tupo 1, tupo 2, tupo 3-nya, tuliskan di kolom komentar Ya, berapa pasti insentif beda-beda. yang kalian dapat. Pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Termasuk, dan makanya ini mau yang mau Mister tanyain gitu. Aduh, mati guys. Ah. Lobet nih. Saya lupa bener. Karena emang saya sendiri udah jarang banget. Tupo 1 aja jarang. Di lapangan itu susah ya? Susah. Karena saya pribadi emang akhir-akhir ini ya Sobat Jos ya, sekarang lagi digempur banget sama same day. Sedangkan same day aja 8 barang kita harus menghabiskan waktu berapa jam? 4 jam sampai 5 jam. Itu poinnya baru 400 tuh. Nah, biasanya kalau udah mau mendekati cekian tuh, udah satu lagi orderan mau menuju final nih. Jadi dapat dari 7 gitu ya, Iya. anggaplah 7.
itu suka dikunci orderannya. Suka susah dapatnya. Sama berarti ya. Entah kenapa. Apa kalian juga ada yang merasa seperti itu, Pasti guys? ada yang ngerasa. Pasti ada. Kok satu lagi berasa digantung gitu ya? Ya ini karena handphone saya lowbat ya, Sobat Jos ya. Kayak ini Emang sejarang itu kah dapat sampai nggak tahu lagi? sumpah Kang, jarang. Oh. Ini sekira-kira aja ya. Kayaknya sih ya. Kalau 8 itu 12.000. 8 12.000, 12 order itu 20 lebih. 20.000 kecil. Sama yang 16 itu. Dua apa? Oh iya 22 kayaknya sih. 22 apa 23? 22, pokoknya 20.000 kecil lah. Yang sama yang 16 order itu 38.000. Iya. Ini kalau misalkan saya salah koreksi ya Sobat Jos ya. Kalau nggak salah sih segitu sih kayaknya. Kalau Bandung. Bandung berapa nih? Kalau Bandung tuh 6. 10, 13. Tadi udah disebutin kan? Oke, 6 berapa nih? 6 dulu tuh 12.000 sama. Benar. Kayaknya ada yang nggak adil. 6 12.000, 10 23.000. Kalau dua-dua itu malah lebih 1.000 ya. 13 33.000. Oh 13 tapi lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Tapi kan cuma 13, nggak 16. Tapi harga kan lebih kecil. Iya sih. Ini kenapa jadi saingan kita ini? Bukan saingan tapi membanding-bandingkan. Iya. Tapi nggak boleh membanding-bandingkan nih. Harus itu kan harus 16, harus 1.600. Iya, 1.600. Dapatnya 38.000. 38.000. Perbedaannya 3 poin lagi nih. Ini cuma 13. Kalau di 33.000. kalau dihitung selisih poin sama pendapatannya gimana, masuk gak? Kan selisih poinnya berarti 3 poin nih. 3 orderan. Ya pendapatannya beda lah pasti. Iya, terus kan pendapatannya juga beda nih. Lebih sedikit di Bandung, tapi lebih banyak di Jabodetabek. Tapi kayaknya kalau dibandingin situ agak sama sih. Agak sama. Agak sama. Ibaratnya di Jabodetabek mah poinnya gede, ininya sedikit. Kalau di Bandung poinnya kecil tapi poin di untuk bawahnya. dapatnya, poin untuk dapatnya tuh nggak terlalu segede itu, tapi dan insentifnya di bawah Jabodetabek. iya betul. Ya, jadi apapun sebenarnya mah apapun ini mah yang penting balik lagi orderannya ada, udah itu aja. Udah ya, Sobat Karena Jos ya. sama di Bandung juga terakhir-akhir ini banyak yang komen di video Misru juga lagi pada sepi, lagi pada anyep. Ini di Bandung ya. Di Bandung. Kalau di Kayaknya yang stabil tuh cuma di Jakarta deh. mau nyobain Nggak mau. Nggak kuat panasnya, asli. di sana itu bukan soal panas doang, Kang. Apa tuh? Banyak Kang kalau di Jakarta, Kang. Pertama, Gang senggol. gang Pernah dengar gang senggol? Nggak pernah. Jadi kalau di Jakarta itu kenapa disebut gang senggol? Karena gangnya itu bener-bener sempit, Kang. Kalau di Bandung punya Gang 1000 Punten. 1000 permisi. Nah, saking panjangnya itu Kang. Kalau ada yang pernah tahu apa ya, ntar Misra nggak ini dulu. Apa tuh? Misra lihat map dulu ya. Yang di belakang PPJ yang orang Bandung, rapper Bandung pasti tahu tuh. Ini Gang jadi 1000 ini Punten. ya, jadi kayak Nggak apa-apa, kita Iya. sharing-sharing aja. di setiap wilayah pasti ada. Setiap wilayah pasti punya keunikannya masing-masing kan. Oke nih, seru. Apa nih ya namanya ya? Itu namanya dibilangnya sama anak-anak Bandung Gang 1000 Punten. Tapi nama gangnya mah bukan itu kan? Gang aslinya? Palas. Oh, Gang itu di Palas daerah namanya. mana tuh? Di belakangnya PPJ. Suka jadi. Tapi cuma satu itu doang kan? Panjang tapi saking panjangnya disebutnya Gang 1000 Punten karena Punten, Kan depan ada lagi. kan depan ada, dan banyak penjual dan banyak yang anak-anak gitu yang jadi kampung yang aktif gitu. Jadi kita ngelewatin Punten, banyak kos-kosan, banyak kontrakan. Tapi cuma di satu lokasi itu kan? Apa di beberapa lokasi juga ada? Cuman itu doang yang disebut Gang 1000 Punten. Kalau di Jakarta mah, karena saya ngalamin pribadi sendiri, banyak ini ya, labirinnya ya. lebih. Apalagi kita udah pasti tahu lah, kalau pakai Google Map masuk ke gang itu pasti nggak ngebaca. Benar. Tuh. Benar, sama di Bandung juga. Jadi kalau misalnya udah masuk gang mah, udah kita kayak tersesat anjir. Jadi udah ngikutin insting aja tuh. Belok kiri belok kanannya kadang Google Map-nya nggak ngikut titiknya Iya. kemana-mana. Bener. Karena mungkin dari Sinyal kayaknya. satu sinyal mungkin dari yang Google Street View kelilingnya nggak nyampe situ Nggak masuk. kayaknya. Nggak masuk ya. Iya.
Tapi itu masuk rutenya di map ya? Aneh juga ya. Nggak ngerti juga. Tapi itu kenapa sih kalau masuk gang itu Pasti nggak akurat. Pasti nggak akurat, pasti nggak ngebaca. Ya lebih sering-sering nanya lah daripada udah jalan jauh tahu-tahu salah, ya kan? Kalau ini juga buat penonton Mason yang di Bandung, komen lagi di di video ini, Mason suruh ke Bandung lagi biar bisa ketemu, ajakin Mason ketemu. Kita ajak, rencananya misalnya mau ajak jalan ke ini teman-teman, ke Curug Citamur. Ada yang setuju nggak? Komen di bawah nih. Kalau ada yang setuju dan mau ikut, komen. Kayaknya bakal setuju aja sih. Kita berangkat gitu sama teman-teman yang apa sambil on beat? Aduh, on beat nggak ada anjir ke sana. Di mana-mana on beat, di mana-mana. Kadang ada yang suka nanya juga tuh, Bang nggak on beat, udah waktunya istirahat Sobat Jos. Nah, Bang nggak on beat. Jadi kalau ini sekali lagi ya, kalau saya pribadi on beat itu ya Sobat Jos, pasti selalu konsisten di jam 7 pagi sampai rajin. Alhamdulillah. Pokoknya sampai jam 12 siang kalau saya pribadi ya Sobat Jos, karena dari jam 12 siang ngapain? jam 2 siang. Jadi kalau udah jam 2 siang? Nah, kalau saya ada pekerjaan lain, Kang. Gitu. Jadi ini bukan, ya mungkin ini pengusaha guys. Alhamdulillah, amin. Ya, doain aja lah Sobat Jos. Kalau saya selalu konsisten di jam segitu Sobat Jos. Berarti berapa jam online tuh? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Dan itu pun kalau misalkan saya masih punya waktu senggang di jam malamnya, saya suka masih on lagi, Kang. Tapi nggak rekam ya? Nggak rekam. Karena apa tuh? Ya, karena kamera kita sama guys. Jadi kalau malam tuh banyak semutnya di kamera. Bener nggak? Bener. Kalau dipaksain ISO-nya dipaksa sampai 3200 sampai atau 6400 itu pasti udah nggak nyaman aja buat ditonton sama terang kalian. Sih terang. Cuman sih banyak terang. semutnya guys. Jadi teman-teman nanti nonton kumpulan semut di situ. Nah, jadi buat yang suka nanya-nanya, kenapa nggak konten malam? Bang, upload konten malamnya, Bang. Upload konten malamnya. Ya, semoga di video ini terjawab. Iya. Tapi kemungkinan nanti ya kali aja ya Sobat Jos, doain aja sama dukung nih kita berdua. Biar mudah-mudahan kalau channelnya berkembang, kita bisa beli alat yang memadai ya Kang. Bener, amin. Walaupun mau konten malam kita jabanin. Asli. Ya. Bener. Nganterin apa tuh malam? Nganterin apa ya? Adalah. Pokoknya. Kalau di Jakarta ada Kang, nggak usah disebut. Nggak usah. Buat yang tahu-tahu aja. YTTA. Ya. Jadi apalagi nih Kang kira-kira yang udah banyak perbedaan di Jabodetabek? Tarif udah. Terus orderan same day. SPX udah. Multi udah. Insentif udah. Apalagi yang mau dibahas ya? Kayaknya udah sih. Udah sih kayaknya. Yang Misra mau tahu dari driver luar ke Bandung udah Misra tanyain. Mungkin ada yang belum Misra tanyain, boleh. Ada yang mungkin mau titip pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah. Siap. Jangan lupa ya mampir. Udah nyalip guys. Nyalip. Dikira main balap-balapan, nyalip anjir. Nah buat teman-teman juga nih Kang, kita kasih motivasi Kang, kali ada yang mau jadi konten kreator juga. Nah apa tuh? Kita mah selalu dukung ya. Pasti. Jadi kan buat teman-teman yang mau mulai jadi konten kreator, nggak apa-apa, mulai aja dulu. Jadi jangan mikirin ini. Banyak juga soal Kang yang komen. Barangkali mau nanya apa masalah kamera, bisa DM aja ke Mason. Ya. Enggak lah, jadi intinya kalau Sobat Jos tanyain aja. Kalau misalnya yang kita tahu mah pasti dijawab. Kalau nggak dijawab berarti kita nggak tahu. Dan banyak juga yang menanyakan di luar kemampuan kita teman-teman. Iya, batas kapasitas kemampuan kita lah. Jadi intinya kayak, kok Kang akun saya hanya, kok Kang saya nggak bisa dapat order, kok Kang apalagi ya saya udah daftar online tapi ini nggak ada bla 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 itu ini. Nah itu juga mungkin di sini kita bisa jawab bisa jawab bareng-bareng. Kita juga driver guys. Iya sama jadi nggak tahu, bawa barang yang sama, bawa motor mungkin beda-beda lah. Bawa motor beda-beda.
apa? Bawa aplikasi yang sama. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanyain tentang cara gacor gimana, Nah itu tuh. bagi Misro pribadi mah Misro nggak tahu asli. Nah Asli Misro nggak tahu, itu juga. mah sugesti masing-masing, balik Betul. lagi ke masing-masing. Betul. Malah Kalau yang kalau bilang bang cara gacorin akun gimana, bang cara apa namanya, apalagi ya pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di komen itu. gimana paling biar cepet dapat orderan, biar nggak Nah, delay. Kalau kita tahu kayak gitu mah Udah kita jalanin. udah kita jalanin. Nggak usah kita Dan- bagi-bagi. Tapi itu sih Kang, kalau menurut saya sih, kalau bahasa gacor, kalau menurut saya pribadi ya, ya Kang ya, kalau bahasa gacor nggak masuk akal sih. Kalau- Masalahnya gimana? Kalau saya pribadi lebih masuknya ke ini, stabil sih. Stabil juga bisa didapetin kalau menurut Mister ya, karena konsistensi. Iya. Jam on intinya teman-teman, jam on kalian harus dijaga. Kalau misalnya tiap hari on jam 8 harus tiap hari jam segitu, dan jam minimal onnya minimal 6 jam lah. Itu Tiap hari harus kayak gitu deh. dengerin. Itu bukan dari Misro ya, tapi dari Shopee. Nah, Pernah ada notifikasinya seperti itu. ada bener. Dijaga jam on harus konsisten. Ini kita kadang menyepelekan ini Kang, Tuh. kayak notif yang masuk. Itu sebenarnya hal yang biasa, tapi itu masuk akal Sobat Jos. Kan kadang ada tuh yang Shopee suka ngingetin juga Kang. Kadang saya ikutin juga, saya terapin juga, tapi emang masuk akal juga. Kadang kan Apa dia jam, suka, jam on konsisten. enggak, kalau itu mungkin belum ada ke situ. Dia suka ngingetin tuh, jangan. Ih, kalau di Bandung mah udah ada. Misalnya pernah dapat Kalau saya belum. apa namanya? Agar akun kalian tetap bagus. Ada lah pasti driver Bandung ada yang dapat juga kalau nggak salah di setelah bulan puasa atau enggak pas di bulan puasa kemarin. Jaga jam konsisten kalian. Nah, kalau saya pernah dapat ini. Jam 8 pagi malah disuruh sampai jamnya loh ada. Tuh, ya. Kalau saya pernah dapat ini, jangan menunda-nunda orderan. Nah, itu mah iya. Nah, Ya kayaknya tiap minggu ada ya. tiap minggu ya. Tiap minggu ada. Kalau saya notifikasi sering gitu. dapetnya itu. Itu hal sepele, tapi kadang banyak juga yang masih ini, Siapa tuh? masih nggak menghiraukan. mengindahkan. Iya. Masih dihiraukan. Padahal itu kalau menurut saya, Semakin cepat kita nganterin, karena sistem Shopee kan itu gini. masuk akal sih. Karena sistem Shopee kan gini nih, kayak Secara logika juga nggak usah pakai sistem, itu masuk akal. Iya. Biar kita cepat lagi dapat order yang lain. soalnya gini Kang, kayak kemarin saya pernah dapet suspend tuh 3 hari kan karena terlambat Terlambat nganter. nganter. Berarti kan dia sistemnya ngedetect waktu perjalanan kan. Betul. Nah, berarti kalau ya kita sebagaimana mungkin harus cepet tuh antar orderan, jangan ditunda-tunda. Gitu. Wah, kayaknya udah Aman. aman. Masih kuat. Sampai jam berapa kita nih? Bebas. Oh ya, jadi ini Kang, kita sekarang lagi di mana sih? Tepatnya nih. Kita tepatnya sekarang lagi di, kalau orang-orang Bandung pasti tahu, ini Utara Cafe teman-teman, di Dago pojok dari apa ya? Maksud tahu pasti gua Jepang, Tahu? Tahura. Ya. Nah ini tuh di atasnya. Oh. Kita tuh ada dari situ masih ke atasnya lagi. Mungkin ada yang pernah kesini. Komen lagi. Komen lagi di Ntar bawah. di kolom komentar banyak. Penuh apa tuh ya, komennya apa aja? Apa Banyak aja? banget. Apalagi Kang ya? Apalagi sok yang mau dibahas. Mumpung ke Bandung. Nih. Ya, pokoknya mah sekali lagi saya mau disclaimer buat Sobat Jos aja nih. Sekali lagi ya, saya ingetin ya, buat yang masih suka ngeluh Argo nggak seberapa, SMD ada yang lebih parah Sobat Jos. Ini tuh kalau misalnya nggak salah ya, di kota lain ada yang lebih parah dari Bandung. Iya gitu, ada yang Iya. lebih di bawah lagi. Ada harusnya. Tuh, Ada ya. harusnya kayak kemarin tuh kalau nggak salah Jogja ya. Jogja apa Semarang ya? Coba deh. Ada pasti driver di sini yang lebih tahu. Ongkos-ongkosnya pasti ada yang lebih murah kalau nggak salah. Nah, itu ya. Ataukah Bandung yang paling bawah? Berasa dianaktirikan nih. Ya, pokoknya itulah, sekali lagi optimis saja Sobat Jos. Jadi kalau buat susah dapat orderan, emang di Bandung sendiri tadi Kang Mijro bilang kan lagi susah sekarang. lagi delay ya. Ya itu saya emang nggak bisa berspekulasi apa-apa. Ya saya cuma bisa bilang mungkin ada dari daya beli masyarakatnya lagi turun. Udah.
itu aja. Ya kan semua baik lagi dari customer. Betul. Kalau customer baik yang beli ya orderannya juga melimpah. Apalagi kalau apa namanya, kayak kita mah disebutnya kan kayak kurir ya. Kurir paket gitu mah balik lagi ke tanggal gajian deh kayaknya. Di Ngaruh nggak sih? Di awal-awal bulan tanggal gajian pasti banyak yang beli, pasti banyak order juga. Bisa jadi. Di akhir bulan pasti Iya. Kayaknya di semua kota gitu deh si Shopee ini. Baik food maupun SPX ya. Oh iya, karena kan SPX itu kan bayar beli langsung diantar langsung kan? Betul. Ya berarti harus nunggu ini ya, nunggu gajian juga sih. Betul. Makanya gajian pembeli itu Ya mungkin gajian driver juga. mungkin coba nanti setiap tanggal gajian kita pantengin ya. So, Kita on dari pagi Sobat Jos. Kita buktikan aja. Tapi kalau masih anyep, apa mungkin driver ini Kang udah terlalu Banyak gitu. merajalela? Kalau di Bandung sendiri gimana? Kalau di Jabodetabek kalau menurut saya udah lumayan banyak sih. sekarang masih pembukaan nggak? Untuk pembukaan Shopee sendiri belum. Kalau Kalau di- terakhir kemarin berapa bulan yang lalu gitu ada. Kalau di Bandung sampai kemarin sebelum tanggal 16 masih ada pembukaan, masih sekarang juga masih deh kayaknya. Masih ya? Mungkin Masih. karena di sini masih dikit kali driver. Anjir, gimana? enggak juga sih. Banyak. Kalau dibilang dikit juga kayaknya enggak deh. Banyak ya? Banyak. Udah mulai banyak. Ya mungkin Gitu. bisa masuk akal juga dari ini kali ya, orderannya nggak Sebanding. sama drivernya. Bisa nggak kayak gitu? Untuk sekarang ya, untuk di akhir-akhir bulan mungkin ya. Mungkin ya. Ya ini mah kita sharing aja ya Sobat Jos ya. Iya, Spekulasi lah ya. ya, spekulasi sharing-sharing. aja. Bukan berarti benar dan bukan berarti juga salah. Wah, ya udah paling Mudah-mudahan ada pertanyaan di teman-teman yang kejawab sama kita berdua di sini. mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi boleh ditanya di saya atau di YouTube-nya Kang Mizro ya. Boleh sekali. Oke, jadi mari bantu channel kita buat bisa terus kasih informasi ya Sobat Jos. Betul, buat yang belum subrek juga di akunnya Mas Joplok, bantu Mas Joplok buat cepat-cepat 1000 subscriber teman-teman. Amin. Walaupun saya sebenarnya agak nggak enak kan kalau suka minta gitu Bang. Ya nggak apa-apa kan minta bantuan. Iya, tapi itu Biar udah mulai kewajiban nih kayaknya sekarang ya. betul, biar ini juga apa Biar saya namanya? semangat juga nih. Betul, masa viewernya bisa nyampe ribuan, 18.000, tapi yang subrek belum nyampe 1000 kan? Tidak masuk akal gitu. Ya, saya mah intinya ingin selalu berbagi informasi aja, Kang. Tetap terus, mungkin Kang Mizro juga masih akan terus membagikan informasi buat teman-teman semua. Dan kita juga tetap jaga silaturahmi ya. Tidak menutup silaturahmi juga buat youtuber lain yang sama-sama di bidang perojolan yang ada di Bandung atau di Bekasi. Buktinya ini maksud kita aja yang beda kota bisa ketemu di satu titik nih. Betul. Karena ya itu. Jadi bisa buat bahan sharing-sharing. Kita ngobrol nggak kerasa loh dari siang, dari jam Iya, dari jam Apa ya? 2 tadi kayaknya. dari jam 1 malah dari pertama ketemu malah. Iya. Gokil. Sampai jam sekarang jam 4 mau jam 5 sore ini. Jadi jarak Dan sekarang Mason abis ini mau pulang ke Bekasi teman-teman. Dari tadi pagi dari Bekasi ke Bandung, sekarang dari Bandung langsung ke Bekasi lagi PP. Ya. Tunggu kontennya teman-teman, nanti ada konten Mason OTW dari Bekasi ke Bandung dan dari Bandung ke Bekasi. tungguin aja. Tungguin aja ya. Nanti mungkin ya kita bakal Mudah-mudahan kita kedepannya bisa sering bikin konten bareng ya. jalan-jalan gitu bareng gitu. Kayaknya menarik juga tuh. Ya. Tapi Bisa sambil open trip juga buat yang teman-teman yang suka juga jalan-jalan. buat yang gitu. suka jalan-jalan nanti mungkin kita bukan buka open Buka- trip di mana nih Kang. Tapi ini bukan open trip hiking ya Sobat Jos ya. Ini disclaimer dulu Kang. Betul. Kan kebanyakan Kita open, jalan-jalan aja motoran gitu. kebanyakan open trip kan hiking. Betul. Kita mah nggak hacking lah. Ini disclaimer Bisa dulu ya. dilihat dari badan saya lah gimana hackingnya cuy. Sama cuy, saya juga 80 kilo. Saya udah PSK guys. Tuh, ya ini PSK tau nggak PSK? apa sih? Pria 100 kilo. Oh, pantesan saya juga kemarin waktu ini ya nge-DM PSK apa sih? PSK. Diajak hiking mah ampun teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ya. Kalau mau tokem oke lah ayo. Sekali lagi kalau mau kita mau open trip nanti kira-kira buka open tripnya di mana nih Kang? Biar Bebas mereka sih. pada tahu. Bebas sih, mau di mana aja sih. Nanti lah Atau kita boleh. infoin di
channel kita masing-masing. Kalau Iya. misalnya kita udah nentuin tanggal nih, kayak misal bulan Desember atau Januari kita mau ke A, B, C, D, nanti kita umumin. Hampir di setiap video kita nanti kita bakalan umumin di tiap kita upload ya. Iya. Nah, mungkin di motoran open trip nanti juga kita semua sama ya, Sobat Jos ya. Ya, Kang. Sama gimana? Maksudnya nggak ada beda-bedakan, nggak Ya usah iyalah. tua ini itu ini. Nggak ada. Jadi kita lepas aja nih. Lepas aja, Bareng-bareng bareng-bareng aja ya. Jadi kan kadang mungkin ada orang explore suatu tempat, menikmati suatu daerah gitu aja. sambil nanti ngobrol bahas-bahas soal perojolan. Ojolan Khususnya kalau Shopee. kesah kalian mungkin ada juga di teman-teman yang punya kisah menarik untuk diceritakan di channel Mas Joblok atau di channel saya, bisa nanti pas open trip kita ceritakan bareng-bareng. Betul. Apalagi kalau misalnya ada yang pernah dapat cerita horor teman-teman. Seru juga ya. Seru juga kayaknya kita Iya, bahas kayaknya di sini. ini ya apa? Pasti kan ojol punya banyak Benar, cerita ya. apalagi yang pernah nganterin ke, misal nih, saya nganterin ke komplek ternyata rumah kosong. Terlepas dari itu fiktif atau tidak, diisengin atau tidak, nanti bisa dibicarain, bisa diceritain teman-teman. Mungkin cerita teman-teman nanti nyampe relate juga dibuat teman-teman yang lain begitu. Atau mungkin pernah ketemu sama yang namanya Tiara yang kemarin saya cari-cari. Aduh. Oke dah, mungkin kita ngobrol udah nggak berasa ya Kang ya? Udah 46 menit nih. Oh ini udah hampir sejam ya? Mungkin ada ini aja terakhir nih, masukan. Nggak ada sih, apa masukan apa ya? Ya mungkin buat Sobat Justru kita yang minta masukan ke apalagi nih yang bisa kita kulik di channel kita masing-masing, teman-teman kasih masukan gitu. Itu kan buat channel nih. Mungkin buat dari biar pada semangat gitu Kang. Biar pada semangat ngebeat. Biar pada semangat ngebit Bukan apa ya? tutorial ya, ini mah bukan tips. Jadi istilahnya kayak tadi kan saya bilang tuh. Jadi buat yang pada ngeluh masih ada yang argonya di bawah betul. kita. Kayaknya itu deh, kalau dari Misro mah, Misro selalu ucapin di tiap video Misro, tetap selalu bersyukur dalam kondisi apapun guys. Ya. Jangan banyak mengeluh. Betul. Berangkat dulu, mengeluh belakangan. Walaupun kadang kalau dapat barang gede suka tit. Tiap lah itu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau mengeluh sih sewajarnya. sebenarnya. Iya, wajar sih. Ya intinya mah tetap semangat aja, sebagai Tetap optimis. semangat, tetap bersyukur teman-teman. Banyak di luar sana yang masih apa ya namanya, bisa dibilang di bawah kita lah. Kita harus banyak-banyak bersyukur intinya. Tetap semangat aja lah. Semoga video-video dari kita masih bisa menghibur teman-teman kalian. Benar. Soalnya banyak juga yang Misro ngerasa tersentuh gitu. Banyak yang komen tuh gara-gara ngelihat video Mang Misro jadi saya jadi semangat on beat. Kayak gitu-gitu mungkin dari kita tuh bisa Benar. bisa menyemangati kalian dengan video kita gitu. Betul. Sama bisa menghibur dikala lagi nunggu orderan ya, lagi delay. Jadi buat semangat lagi. Wah, Betul. masa dia bisa, kita nggak bisa. Istilahnya gitu aja Sobat Jos. Ya. Kadang gini Kang, mungkin mereka mikir apa namanya, ini terakhir deh ya, jadi nggak bisa habis ini. Mungkin kadang mikir kayak gini Kang, kok dia gampang banget dapat orderan, kok kita susah gitu. Kok dapat aja gitu Dapat ya. aja. Hey, nih ya Sobat Jos, kita juga ada di masa itu. Ada di masa kita udah Ada. nggak Cuma dapat nggak order. masuk konten aja. Ya kalau kita masukin apa yang mau dimasukin? Nah itu. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak dapat orderan, apa yang mau dikontenin Sobat Jos? Gitu. Kita juga pernah. Kita pasti juga sering bawa sering. kamera keluar rumah, udah muter-muter nyari orderan nggak ada, balik lagi sering. Sering. teman-teman. Sama saya juga kayak gitu. Jadi nggak ada yang dibahas Sobat Jos. Jadi apa yang mau dibahas itu kalau Jadi, misalnya nggak ada ordernya? Jangan pernah merasa diri sendiri yang seperti itu. Intinya gitu. Kita semua sama kok, bener. Sama saya juga. Ya. Kalau kata orang Sunda mah, entong ngalamun, oke ngalaman. Apa tuh artinya? Jangan melamun, nanti juga ngalamin. Oh. Ya intinya mah tetap gerak terus aja Sobat Jos, tetap Betul. ikhtiar, Semangat, tetap semangat, tetap bener. berusaha. Karena semua usaha itu pasti ada hasilnya, nggak mungkin enggak. Betul. Intinya mah mau keluar, dah itu aja dah. Intinya mah jangan Dan di semoga rumah. video-video kita bisa mengasih semangat buat kalian. Betul ya. Oke, mungkin itu aja, Kang. Oke, Ada lagi? Udah. Cukup kayaknya seperti itu. ya. Ya Ini paling misalnya mau nekanin itu aja sih, tetap selalu bersyukur. Dan buat yang tadi yang berminat untuk open trip, kita akan buka open trip secepatnya, ditunggu aja. Dan yang punya cerita menarik untuk diceritakan nih, ya, kayaknya nanti menurut misalnya nih, menurut kalian ini cerita wajib nih orang-orang lain tahu. Nah, boleh di komen
Ke channel ini atau ke channel saya. Nah, nanti channelnya Kang Misro bakal saya taruh di sini atau di kolom deskripsi ya, Sobat Jos. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih, Kang. Sehat terus ya. Alhamdulillah, amin. Semoga narik lancar terus. Amin. Kali aja dapat SPX. Jangan aneh. Jangan aneh. Kali dapat dari SPX Bandung ke Bekasi. Kayaknya nggak ada sih ya. Nggak di luar ini ya, di luar apa tuh? Radius kayaknya. Udah jauh banget. Ya, pokoknya tetap sehat terus buat Kang Misro ya. Semangat. Buat Mas Don juga selalu sehat, disehatan, dilancarkan segala rezekinya. Buat yang nonton juga. Ya, buat yang Sobat Jos juga yang masih narik, tetap narik terus. Semoga disehatkan, dilancarkan rezekinya. Kalau saya mah ini, jadi jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas dan jangan lupa makan siang. Ada tagline? Tetap apa namanya, semoga selalu diberikan kekuatan untuk tetap selalu bersyukur dalam kondisi apapun ya guys ya. Oke. Jadi sampai berjumpa lagi di konten kita berdua selanjutnya. Baik. Saya dan Kang Misro izin pamit dari Dago. Saya dan Kang Misro mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit. Bye. Ciao.